Bagi perempuan yang ditemui Jane Simangunsong ini, mematikan mesin pesawat secara sengaja saat terbang adalah kewajiban. Ya, inilah kisah sekaligus fakta dari satu-satunya pilot perempuan di Asia yang menjadi penguji coba pesawat. Sebelum sebuah jenis pesawat resmi diluncurkan, perempuan Indonesia inilah yang menguji menerbangkannya dengan berbagai skenario terburuk, termasuk mesin mati. Profesi ini tidak hanya berisiko tinggi, tapi juga syarat diskriminasi. Bagaimana pilot perempuan ini mampu bertahan dan terus mengangkasa? Kisah selengkapnya kami hadirkan untuk Anda hanya di 360. Pagi itu di hanggar milik PT Dirgantara Indonesia. Sebuah pesawat TNI Angkatan Udara bersiap untuk penerbangan uji coba. Saya bertemu sosok penting di balik momen ini. Esther Gayatri Saleh. Ialah pilot yang akan menguji coba seluruh sistem pesawat ini sebelum resmi diluncurkan. Every day I wake up, there is always a hope. Dan saudara, Anda tahu kalau terbang pesawat terbang menjadi pilot saja sulit, apalagi menjadi test pilot. Ya, tidak mudah, penuh high risk, concern. Makanya saya di sini kalau di pabrik, saya suka lihat pagi-pagi bagaimana teman-teman mengerjakan, membangun itu supaya timbul confidence level pada saat nanti saya menerbangkan pesawat itu. Ini perlu 90 menit seluruhnya. 1 jam setengah. Nah, kenapa kok ini nggak diisi lebih dulu? Menjadi seorang test pilot yang menguji coba sebuah pesawat, Esther harus memastikan kesiapan pesawat. Kita baru mencapai 8 flight hour. 6,5 flight hour. Asuransi kru semuanya berlaku. Dari seluruh komponen uji coba, mesin pesawat menjadi hal krusial untuk diperiksa. Oke, bagian engine siapa ya? Itu ada defect, siapa yang bisa menjawab pemasangan itu baru? Ini udah 4 kali ya. Habis dibongkar, proper itu ditaruh di latch, di lock. Dan Esther mengujinya langsung di udara. Saya penasaran, selama during test flight, sebenarnya apa saja sih yang dilakukan? Oh banyak, tergantung test flight-nya. Oke. Tentunya kesehatan mesin dari pesawat itu penting. Kalau kesehatan mesin bicara bahwa pesawat itu kalau mesinnya 2 harus bisa terbang dengan single engine. Anda membuktikan itu di udara saat itu? Ya. Jadi kita cek dalam waktu take off, jadi pada saat rotation, sengaja kita matikan engine-nya untuk melihat dia mampu nggak take off dengan single engine. Dan itu harus disertifikasi. Supaya pada saat nanti di operational, pas giliran bawa penumpang, pesawatnya mengalami apapun, mati engine, kita tahu, udah dibuktikan, itu mampu. Dan inilah saat pembuktian. Esther sebagai kapten pilot memimpin penerbangan uji coba. Ia didampingi sejumlah kru yang bertugas membantu memeriksa berbagai hal, termasuk memeriksa komponen tambahan dalam pesawat. Kali ini, uji coba dilakukan untuk pesawat pesanan Tentara Nasional Indonesia. Yang baru kita uji coba tadi adalah pesawat CN235 versi Maritim Patrol Aircraft untuk customer TNI Angkatan Udara. Kita pasang mission system, ada radarnya, ada FLIR untuk melihat inframerah. Oke, itu kayaknya untuk radarnya ngecek musuh ada atau enggak. Jadi untuk mendeteksi target lah gitu. Mendeteksi target itu canggih ya. Tidak ada yang lebih paham selain Kepala Divisi Flight Test Dirgantara Indonesia, Hindawan, tentang resiko yang bisa saja dialami selama uji coba pesawat berlangsung. Apalagi untuk uji coba pertama kali, fresh from the oven. Dan memang apa sih yang kemungkinan paling mengkhawatirkan begitu? Jadi kan itu memang pesawat benar-benar baru, belum ada
airplane flight manualnya. Oke. Manualnya itu kita buat justru dari hasil uji terbang. Dari aja uji terbang baru dibuat Baru manual. kita buat ya kan. Wow. Seberapa bisa cepat terbang pesawat ini, berapa tinggi, berapa load yang bisa dibawa, dia bisa belok seberapa miring kayak gitu. Pesawat yang baru selesai dibangun harus melewati uji coba penerbangan sebelum akhirnya benar-benar dipakai. Kemungkinan terburuk pun harus diantisipasi. Nah, di sini ada resiko pesawat bisa strukturnya paling berbahayanya sampai disintegrasi. Disintegrasi. Nah, tapi mudah-mudahan enggak. tercopot gitu Pak Ya. misalnya. Oke. Tapi harusnya kalau udah sesuai perhitungan itu Tidak ya? kita enggak. Hindawan bahkan menceritakan resiko paling fatal yang kemungkinan terjadi saat uji coba pesawat berlangsung. Ini jadi foto rekan-rekan kita di divisi pusat uji terbang yang gugur pada saat melaksanakan tugas uji terbang. Jadi dulu pernah kita melakukan uji terbang CN235 untuk mengedrop barang sambil terbang, operasi militer. Nah, tapi pada saat itu pengujian terjadi barangnya tersangkut di belakang pesawat. Nah, jadi pesawat nggak controllable dan jatuh. Jadi kita kehilangan rekan-rekan test pilot. Kisah ini sebetulnya bisa saja dialami Esther Gayatri Saleh. Namun ia tak pernah gentar. Pernah nggak Anda mengalami satu pengalaman yang cukup agak bikin nervous, deg-degan pada saat di udara? Ada. Saya waktu itu ada yang namanya single engine stall. Yang dimana uji cobanya udah nggak lagi, udah tidak ditiadakan. Itu military, flaps pull down, gear down. Kita tarik, Pesawat itu hanya dengan satu mesin? ya, ditarik, kita buat stall, masuk spiral. Wah, itu dari 10.000 ke 5.000 kita kebetulan waktu itu ada chaser ya, chaser aircraft itu. Wah, gila, flaps up, di dalam udah, oke, power reduce, harus symmetrical. Wah, udah dari 10.000 muter sampai 5.000. Udah selesai, oke, steady. Ya, saya masih co-pilot lagi, tahun 93 kalau nggak salah. Akhirnya kita nyalakan engine, turun, masih muda kan, mikir ngapain saya di sini ya, kok cari gawean kok susah banget ya, atau bekerja kok begini ya. Tapi itu tidak membuat Anda give up ya, walaupun Anda itu waktu itu menjadi co-pilot pada saat itu. Enggak, karena menarik buat saya. Benar. Kalau udah kembali ya udahlah, atur aja sendiri. Tapi inilah challenge saya gitu ya. Untuk bisa. John Soraya Saleh adalah sosok yang tahu betul detik demi detik perjalanan karir Esther. Termasuk menjadi orang pertama yang mendengar tentang resiko pekerjaan seorang pilot uji coba. Rasa khawatir pun sudah ia latih. Sekarang juga, Esther, sekarang juga di mana? Aku lagi makan, Din. Oh, lagi makan. Saya rasa, Din, di dalam kehidupan seseorang itu apapun juga, rasa khawatir, rasa takut itu adalah manusiawi ya. Sekarang hanya bagaimana mengendalikan atau minimize ya rasa khawatir, rasa kemudian gamang, dan melihat anaknya macam gini dengan risiko demikian, bagaimana rasanya? Minimize saja. Jadi pada waktu dia juga mengatakan, saya juga tahu, pada waktu dia terbang, papi saya terbang, kemudian engine yang sebelah kiri saya harus matikan. Jadi saya harus ngitung kemana nanti larinya pesawat ini. Dah, itu Pak. Oke, nanti dinyalakan. Nanti yang sebelah kanan dimatikan papi. Ini olengnya menuju kemana? Yang paling kritis papi, pada waktu kemudian dua-duanya matikan, itu kita hitung peluncurannya. Dia cerita pada saya, peluncurannya sampai di mana. Oke, kita sudah hitung. The critical point is, pada waktu kita nyalakan, mesin itu hidup atau tidak. Itulah tugas test pilot. Oh my God. Anda dengar cerita itu? Your own choice kan? Ya, iya tunjukkan aja komitmen. Sebagai orang tua mendukung potensi anak, satu-satunya cara membantu mereka berhasil. Itulah yang dilakukan John di tengah segala keterbatasannya. Jadi pada waktu dia tanya lagi kepada saya, papi saya mau jadi pilot. Nah, boleh lah, enggak apa-apa. Tapi pilot di Indonesia kamu ditupak, tidak ada wanita jadi pilot. Nah, saya enggak mau ikut jadi pilot. Saya mau jadi pilot. Tahu aja bang, papi mau apa coba? Pegawai negeri mahnya bisa. Kecuali papi mau kaya karena korupsi. Tapi kalau kamu pergi, kamu pilih sendiri. Risiko tanggung sendiri.
akhirnya di Amerika, di Arizona. Oke, pergi aja. Tapi kalau nanti papi tidak bisa kirim, kamu tahu sendiri ya. Setelah lulus SMA pada tahun 1982, Esther berangkat ke negeri Paman Sam untuk menempuh pendidikan pilot. Namun biaya pendidikan yang mahal membuat Esther harus mencari penghasilan sendiri selama di Amerika. Dia pun rela menjadi babysitter, tukang cuci pesawat, hingga menjadi kuli di proyek pembangunan gedung. Perjuangannya berbuah manis. Esther lulus dengan nilai memukau. Namun, tantangan tak berhenti di sana. Selama perjalanan karir Anda nih, apalagi Anda seorang perempuan begitu ya, ada kendala-kendala nggak sih yang pernah Pasti. dialami? Diskriminasi saat itu. Ya, I can talk now karena sudah lewat. Sudah lewat ya? Tapi saya sangat bilang, I will not, saya tidak akan kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin itu juga baik salah satu pembentukan karakter saya supaya saya kuat. Jadi memang penolakan itu langsung kan. Salah satu maskapai waktu saya ini, oh saya tidak terima wanita. Oh, salah apa saya jadi wanita ya? Perlakuan-perlakuan yang tidak pantas itu terjadi. Yang tidak semestinya harassment itu terjadi. Makanya kalau saya bisa seperti ini itu anugerah. Sorry. Oke. Anugerah. Kenapa? Karena kalau lihat kembali saya yang tahu betapa berat. Look at you now. Kesempatan itu akhirnya diraih dan Anda menjadi seorang chief test pilot wanita satu-satunya yang pernah ada. Anugerah. Itu Saya pikir anugerah. nggak mudah. Wow. Kita rotate ya. Oke. Speed. Oke, rotate. 30 tahun Esther meniti karir menjadi seorang pilot uji coba. Kini ia telah menjadi chief test pilot perempuan satu-satunya di Asia. Saya pun mendapat kesempatan untuk belajar terbang bersama sang kapten legendaris. Aku ini Wah, ketinggian ini. ketinggian lagi, putar lagi. Pak, nanti freeze-an ya, freeze-kan ya. Wow, freeze-kan. Oh. Kalau in real life, di posisi ini nggak mungkin bisa. Gorang. It's okay, at least I know something. Oke. Iya, Ya, sudahlah. Thank you banget, Captain. Thank you so much sudah mengajarkan saya. Bagi seorang Esther Gayatri, pencapaian ini belum berakhir. Kini, saatnya ia menularkan semangat kedirgantaraan Indonesia kepada generasi muda penerus bangsa. Tidak mudah, tapi saya tahu bahwa ada somewhere there orang yang masih terpanggil, mempunyai visi untuk bangsanya sendiri. Saya tahu saya diciptakan untuk tidak menuhin bumi hanya begitu-begitu saja. Tetapi untuk meninggalkan satu legacy, meninggalkan satu dampak yang baik dan benar. Yang benar dan baik menurut saya. Bahwa kemajuan inovasi dalam teknologi tinggi kedirgantaran itu harus sama-sama diperjuangkan. Ya. Anda tentunya bangga dengan merah putih. Oh iya, darahnya akan ada dua cuman. Darah merah, darah putih. Merah putih. Thank you. Ya. Terima kasih banyak, Yes. Captain. Thank you. Tuhan berkati. Ketika dunia maya semakin nyata, 360 segera kembali.